pakai BPJS gratis dari pemerintah dipersulit. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku menggunakan BPJS gratis dari pemerintah. Tapi sebelum itu, silakan subscribe, like, dan komen video ini. Aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku menggunakan BPJS gratis dari pemerintah. Waktu itu aku menggunakan BPJS ini untuk keperluan lahiran anak pertamaku di tahun 2020. Untuk lahiran, BPJS pemerintah ini sangat mudah sekali digunakan. Apabila kita hamil, tentunya kita akan mengontrolkan kondisi kehamilan kita setiap bulannya, baik ke bidan maupun ke rumah sakit ataupun ke klinik dokter kandungan. Nah, di sini saya periksa rutin tiap bulan di bidan desa. Saat usia kandunganku sudah masuk 36 minggu, bidan memberikan surat rujukan kepadaku untuk melakukan USG di rumah sakit. Surat rujukan dari bidan itu harus kita bawa ke puskesmas untuk mendapatkan surat rujukan lebih resmi dan mendapatkan rumah sakit mana yang akan bisa kita gunakan untuk USG. Nah, keesokan harinya setelah aku mendapatkan surat rujukan dari bidan, aku langsung ke puskesmas. Kemudian di sana aku langsung diarahkan ke petugas yang mengurusi untuk bagian rujukan dan berkas lainnya. Aku cukup menunjukkan surat rujukan dari bidan tersebut ke petugas. Kemudian petugas memberikanku pilihan 3 rumah sakit yang dapat aku pilih untuk aku gunakan untuk USG. Nah, jadi untuk BPJS kita tidak bisa memilih rumah sakit mana yang kita inginkan, tetapi dari pihak puskesmas lah yang menentukan, memberikan pilihan kepada kita dan kita memilih dari pilihan yang ada. Nah, kebetulan waktu itu aku memilih rumah sakit A. Setelah itu petugas langsung membuatkan surat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya aku langsung pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Sesampainya di rumah sakit, aku ambil antrian, kemudian menunggu hingga antrian nomor aku dipanggil. Kemudian aku ke bagian administrasi dan sesampainya di sana langsung ditanya mau pakai umum atau pakai BPJS. Kemudian aku jawab pakai BPJS. Di situ aku disuruh menunjukkan surat rujukan yang dari puskesmas sama kartu BPJS ku. Setelah itu aku langsung disuruh masuk untuk antri pemeriksaan ke dokter. Setelah antrianku dipanggil, aku langsung periksa sama dokter untuk USG dan pemeriksaan. Ternyata setelah pemeriksaan, aku langsung diberikan surat rekomendasi oleh dokter untuk periksa atau kontrol lagi di bulan depan. Jadi untuk kontrol selanjutnya itu aku nggak perlu cari surat rujukan lagi ke puskesmas maupun ke bidan. Jadi dari pihak rumah sakit langsung memberikan surat rekomendasi atau surat rujukan untuk kontrol berikutnya. Waktu itu aku sangat terkejut, ternyata segampang ini. Jadi cuma ngurusin dari bidan ke puskesmas, terus langsung dari rumah sakit itu berlanjut untuk rujukan BPJS-nya. Nah, bulan depannya saya periksa lagi, kontrol bulanan ke langsung ke rumah sakit, nggak ke bidan, langsung ke rumah sakit. Dan waktu di bagian administrasi aku cuma nunjukin surat rekomendasi atau surat rujukan dari dokter itu. Udah cuma nunjukin surat itu, langsung disuruh masuk untuk nunggu antrian periksa. Setelah diperiksa, karena emang aku udah masuk HPL, ternyata lagi-lagi dokter memberikan surat rujukan untuk aku lahiran. Jadi di situ tertera kapan saja aku mau lahiran,
aku bisa langsung ke rumah sakit, cukup membawa surat dari dokter itu. Dan ternyata betul sekali, waktu aku mau lahiran, aku langsung datang ke rumah sakit, dan di administrasi aku cuma menunjukkan surat dari dokter itu. Dan setelah itu langsung semuanya diurus sama pihak administrasi. Kemudian aku cuma disuruh, karena waktu itu adalah waktu pandemi, jadi aku disuruh tes untuk rapid dulu. Setelah rapid, aku langsung dibawa ke ruang persalinan untuk eksekusi. Jadi jangan salah ya teman-teman, kebanyakan orang mencari surat rujukan itu saat ia mau melahirkan. Saat dia sudah merasakan kontraksi, baru dia pergi ke bidan ataupun ke vaskesnya untuk meminta rujukan untuk lahiran. Nah, ternyata saat kita meminta rujukan di awal, itu prosesnya akan jauh lebih gampang dan lebih nyaman tentunya, karena sudah jauh-jauh hari. Coba bayangkan kalau kita meminta rujukan saat kita sudah mau lahiran kontraksi, apakah itu tidak merepotkan? Kita sudah merasakan sakit, kita harus lari ke sana ke sini untuk meminta surat rujukan. Jadi, mintalah rujukan di awal sebelum kita merasakan atau kita mengalami kontraksi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kartu BPJS gratis dari pemerintah, gunakan dan manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan takut dengan embel-embel BPJS itu nanti dikesampingkan. BPJS itu tidak diutamakan, tidak semuanya sama. Pengalaman saya waktu periksa itu, yang namanya umum, BPJS bayar maupun BPJS tidak berbayar, itu antrian sesuai kedatangan. Siapa yang datang lebih dulu, dia yang diperiksa dulu. Bukan siapa yang pakai umum, siapa yang berbayar, dan siapa yang gratis. Tidak, semuanya sama rata. Mungkin memang ada perbedaan, yaitu seperti kamar atau kelas, kemudian obat, itu wajar. Tapi untuk penanganan semua sama. Jadi jangan pernah takut untuk menggunakan apa yang kita miliki. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya. Bye bye. Assalamualaikum.